Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari, kelas PJKR 2B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-14, yaitu dengan materi konsep Thariqah dan Islam di Indonesia. Thariqah terambil dari akar kata taroka yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, Thariqah didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berjalannya waktu, Thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syaikh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khanikoh, atau secara teratur dalam momen-momen khusus, serta mendirikan majelis ilmu dan zikir yang teratur. Sejarah masuknya Thariqah ke Indonesia. Sejarah Thariqah di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Islam bercorak sufistik dianggap membuat masyarakat Hindu dan Buddha tertarik karena kedekatannya dengan tradisi spiritual mereka, sehingga proses islamisasi berlangsung damai. Berbeda dengan di India yang terjadi melalui penaklukan dan tekanan. Islam sebenarnya sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 dan ke Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun belum signifikan. Islamisasi besar-besaran baru terjadi pada akhir abad 14 atau awal abad 15 seiring perkembangan tasawuf akhlaki yang dimulai sejak Imam Al-Ghazali. Lalu berkembang dengan munculnya tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Kubrawiyah, Syadziliyah, Naksabandiyah, dan Syatariyah. Tarekat-tarekat ini menyebar ke Nusantara mencapai puncaknya pada abad 17 sampai 18 dan hingga kini tak kurang dari 44 tarekat tersebar di seluruh Indonesia. Thariqah Mu'tabaroh. Thariqah Mu'tabaroh adalah thariqah yang dianggap atau diperhitungkan. Dia diperhitungkan sebab memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah bersambung sanad mursyid. Adapun thariqah-thariqah sufi mu'tabaroh di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah 1. Syadziliyah. Di antara sekian banyak thariqah yang berkembang di Indonesia adalah thariqah Syadziliyah. Thariqah ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali Al-Syadzili. Thariqah ini mendasarkan segala pandangan-pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan Al-Syadzili, seorang salik harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan hal-hal fardu dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dalam pandangan thariqah ini, salah satu cara bertakarub kepada Allah adalah berzikir. Ringkasan ajaran thariqah Syadziliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. 1. Bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. 2. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. 3. Berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin. 4. Ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuknya baik sedikit maupun banyak. 5. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah baik ketika lapang maupun sempit. 2. Naksabandiyah. Nama Naksabandiyah terambil dari 2 kata naksi atau mengukir dan band atau ikatan. Para pengikut thariqah ini menisbatkannya kepada Abu Bakar Al-Siddiq. Meskipun begitu, pondasi-pondasi thariqah ini terbangun oleh 4 orang, yaitu Salman Al-Farisi, Abu Yazid Al-Bastami, Al-Khaliq Al-Ghazawani, dan Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari atau Syah Naksaband. Thariqah ini dikenal dengan beberapa nama sesuai eranya, yaitu Siddiqiyah, Taifuriyah, Al-Kawajakaniyah, dan akhirnya Naksabandiyah. Di antara metode wusul ila Allah dalam thariqah ini adalah 1. Rabitah. Maksud rabitah di sini adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru. Sebab guru
adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. 2. Muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengetahui seluruh gerak-geri hambanya. Manfaat dari muraqabah adalah menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, para masyayikh tariqah ini memerintahkan muridnya untuk zikir lafal al-jalalah sebanyak 5.000 kali. 3. Zikir. Zikir adalah salah satu fondasi tariqah ini. Bahkan seorang hamba tidak akan wusul kepada Allah kecuali dengan melanggengkan zikir. Dalam pandangan Nasyabandiyah, zikir ada 2 macam, yaitu jahar dan kafi. Zikir kepada Allah ada kalanya dengan lisan, hati, atau keduanya. Apabila ingin memilih salah satunya, maka zikir hati lebih utama, sebab jauh dari riya dan lebih bisa ikhlas. 3. Al-Qadiriyah. Tarikat ini didirikan dan diberi nama sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksud dari Al-Qadiriyah adalah Syahib Al-Hal Al-Qadiri, yakni seorang salik bertakhaluk dengan sifat Allah Al-Qadir. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan pengikut tariqah ini sehingga sah menisbatkan diri mereka pada Al-Qadiriyah adalah 1. Iktikad dan amal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Nabawiyah. 2. Takwa dan taat kepada Allah baik zahir maupun batin. 3. Tunduk pada Allah dalam setiap keadaan seraya bertawakal dalam setiap perbuatan, gerak, dan diam. 4. Mengikuti Rasulullah SAW. 5. Senantiasa menjaga batin dari menoleh kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Di antara wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putra sekaligus muridnya, Abd al-Razak terkait tasawuf adalah tasawuf dibangun atas 8 pekerti. Yang pertama adalah syaka atau dermawan. Maksud zakat di sini bukan sekedar dermawan harta saja. Zakat tangan dengan memberikan apa yang dimiliki. Zakat pekerti dengan berakhlak baik kepada seluruh manusia. Zakat hati dengan senantiasa ingat pada Allah. Zakat lisan dengan zikir dengan kalimat thayyibah. Zakat waktu dengan menginfakkannya untuk beribadah dan lain-lain. 2. Ridho. Ridho di sini ada kalanya ridho terhadap apa yang dibagikan Allah terhadap orang-orang mukmin dan ada kalanya ridho terhadap qada Allah. 3. Sabar. Orang masih latihan dan berupaya untuk sabar dinamakan mutasabir, sedangkan orang yang kesabaran sudah menyatu dalam dirinya dinamakan sabir. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa sabar ada 3 macam. Pertama, sabar li Allah, yaitu sabar melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, sabar ma'a Allah, yaitu sabar terhadap qada atau keputusan Allah dan seluruh perbuatannya. Ketiga, sabar a'la Allah, yaitu sabar atas apa yang dijanjikan Allah seperti rezeki, kelapangan dan kecukupan, pertolongan dan pahala di akhirat. 4. Isyarah. Isyarah adalah sesuatu yang datang ke hati dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sebab kelembutan maknanya. 5. Gurbah atau mengasingkan diri. Gurbah di sini bukan hanya dari tempat tinggal saja, akan tetapi dari segala sesuatu selain Allah. 6. Memakai pakaian suf atau wol. Pada zaman dahulu, pakaian suf adalah pakaian yang menunjukkan kefakiran. Maksud dari hal ini bukan hanya sekedar memakai pakaian suf, akan tetapi seorang salik harus bersikap warak, tawaduk, dan senantiasa fakir atau butuh kepada Allah. 7. Syiah. Maksud dari syiah bukan sekedar keluar berkeliling, akan tetapi seorang salik terlepas dari hawa nafsunya untuk mencari ridho Allah. 8. Fakir atau selalu merasa butuh kepada Allah. Arti dari fakir adalah orang yang butuh. Maksudnya seorang salik selalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Saya akan menjawab soal yang ada pada pertemuan ke-14 ini. Yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan tarikat? Tarikat terambil dari akar kata taroka yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, tarikat didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berjalannya waktu, tarikat didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syaikh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah.
Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khanikoh, atau secara teratur dalam momen-momen khusus, serta mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Soal yang kedua yaitu dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah 1. Menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya bukan bertanya kepada orang lain. 2. Mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya dan cara menjaga kesucian hati. 3. Mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. 4. Menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. 5. Menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. 6. Melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. 7. Tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. 8. Perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. 9. Tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Soal ketiga, sebutkan 3 di antara tharikoh muktabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Yang pertama yaitu Syadziliyah. 5 prinsip pokok ajaran tharikoh Syadziliyah yaitu 1. Bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. 2. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. 3. Berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin. 4. Ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuknya baik sedikit maupun banyak. 5. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah baik ketika lapang maupun sempit. 2. Naqsyabandiyah. Ajaran pokok tharikoh Naqsyabandiyah yaitu yang pertama adalah Rabitah. Rabitah adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru. 2. Muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. 3. Zikir. Zikir adalah salah satu pondasi tharikoh ini. Dalam pandangan Naqsyabandiyah, zikir ada 2 macam, yaitu jahar dan kafi. 3. Al-Qadiriyah. Ajaran pokok Al-Qadiriyah yang pertama yaitu i'tiqad dan amal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Nabawiyah. 2. Takwa dan taat kepada Allah baik zahir maupun batin. 3. Tunduk pada Allah dalam setiap keadaan, seraya bertawakal dalam setiap perbuatan, gerak, dan diam. 4. Mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang kelima adalah senantiasa menjaga batin dari menoleh kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Soal yang keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan rabit? Jelaskan. Rabitah adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru. Sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur benar. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.